Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan gimana kabar kalian semua setelah libur lebaran? Halo. Gimana liburan kalian? Good. Mantap. Puas. Ya, Asik. I have relaxed so well. Iya, ya kita sempat El Warrior sempat meliburkan semua kegiatan lah ya selama kira-kira 2 minggu gitu. Jadi udah refresh semua, udah refreshing semua ya berarti ya. Energi Ya. kembali Sudah tercharge kembali. Ya. dan siap bertugas lagi. Yap, Oke, insyaallah. dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang air dan tepatnya lebih ke air mineral. Nah, Ya. So, let's get the truth. Out. dan sepertinya Nah. kita harus membawakan konten-konten di El Warrior ini menjadi lebih ringkas ya. Betul Iya. banget. Supaya Maksudnya lebih tersampaikan tersampaikan dengan jelas Satu. dan tidak bertele-tele. betul. Ya. Setuju. Itu satu. Dua, sebenarnya di research kita kan cukup lama sebenarnya. Jadi nggak bisa asal. Gitu loh. Iya sih, iya, selama betul. ini Ini sebenarnya lamanya di situ. selama ini kenapa kita tuh kayak ngejabarin panjang Iya. lebar karena supaya tidak dikatakan bahwa ini sembarangan ngomong atau cuman asumsi liar semata karena Iya. kita bawa data ya gitu. Betul. Jadi mau nggak mau kadang kita jabarkan gitu. Cuman memang dampaknya, efek sampingnya memang cukup panjang jadinya. Betul, iya. Gitu. Sedangkan tidak semua orang tuh kayaknya punya waktu untuk Iya. nonton panjang-panjang. Iya. Gitu. Jadi kemungkinan ya kalau bisa sih kita sampaikan dengan lebih Ya, ringkas dengan ya. singkat, padat dan jelas gitu. Semoga. Ini hari ini kita akan ngebahas tentang air mineral. Jadi gimana ya? Sebenarnya sebelum kita meneliti tentang air mineral, sebelum Faustina dan tim Alkemis membawakan itu, aku tuh nggak pernah aware dengan sesuatu yang aku minum gitu. Cuman taunya kayak, oke, ada beberapa brand yang aku nggak suka. Ada misalnya, ada rasanya, ada apa gitu. Ada juga yang kurang cocok, kayak ada efek samping pas diminum gitu. Iya. Pas sering diminum ya, tuh mulai berasa kok kayaknya dari air mineral ya gitu. Karena belum tentu air mineral, mungkin juga dari yang kita konsumsi yang lain gitu kan, betul. nggak tahu gitu loh. Tapi bisa jadi dan pas ganti air mineral yang lain gitu misalnya, ternyata efeknya kayaknya lebih oke nih, badan lebih Lebih ini sehat, gitu. lebih bugar gitu. Iya, Iya. kayak ada perbedaan lah gitu. Iya, heeh. Tapi nggak tahu lagi itu apakah placebo effect dari cara mereka Sugesti, marketing ya. atau apa, kita nggak Betul, tahu ya iya. gitu. Kayak gitu. Nah, Menarik. di sini kan kita akan bahas tentang air mineral nih. Dan aku yakin kalian udah meneliti cukup dalam. Sampai kita harus menyampaikan ini ke penonton. Betul. Sebenarnya di dalam kandungan air mineral itu sendiri, itu memang setiap brand itu pasti beda-beda ya? Berbeda, Ci. Itu tergantung apanya? Nah, setiap brand itu bisa berbeda? Setiap brand itu bisa berbeda itu tergantung mereka mengambil sumber air. Oke, sebelum aku lanjut, ini aku luruskan dulu. Sebenarnya bukan air mineral, lebih tepatnya air minum. Karena kalau air mineral itu adalah definisinya dia sumber air yang memiliki kandungan-kandungan berbagai macam mineral kimia yang terjadi secara alami ataupun yang ditambahkan secara artifisial. Nah, kita satukan term dulu menjadi air minum karena ini adalah air yang layak dan aman dikonsumsi oleh manusia untuk sehari-hari. Seperti itu. Oke. Jadi air layak konsumsi lah sebenarnya gitu. Oke. Ya. Boleh aku perjelas sedikit ya? Oh, boleh, Ci. Kalau air minum itu kan
ada orang yang mengkonsumsi air minum yang kategorinya air mineral, maksudnya air yang sudah kemasan. Ya, Ada juga yang orang air minumnya itu misalnya dari sumur betul. atau ya gitu terus dimasak gitu. Ya, Jadilah air minum. Ya kan? Berarti betul. ada 2 tipe nih. Ya, Ada yang kemasan, ada yang dimasak dulu. ya, Ya, Iya. oke. Kalau gitu boleh dilanjut. oke. Nah, jadi gini sih, sebenarnya latar belakang mengapa kita meneliti tentang air ini, waktu tahun 2022 itu saya pernah mengikuti kegiatan konferensi dunia mengenai air. Di situ disebutkan kalau di negara kita itu masih ada 7% orang itu tidak bisa mengakses air minum Iya. yang layak. Oh, Gitu. ya. Nah, air minum yang layak itu seperti apa? Layak itu berarti dia bersih, tidak keruh, dan dia berasal dari sumber mata air yang terlindungi. Jadi dia tidak berasal dari tempat-tempat terbuka seperti sungai ataupun dari danau saja. Nggak Ya. terkontaminasi. Ya. Oke. Nah, tetapi di atasnya air minum layak itu ada lagi kriteria yang lebih strict lagi. Itu namanya air minum aman. Nah, bedanya sama yang layak itu apa? Kalau yang aman, dia terbebas dari kontaminan bahan kimia berbahaya seperti merkuri ataupun arsenik, dan juga terbebas dari mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit seperti E. coli, Pseudomonas, Streptococcus, dan lain sebagainya. Ya. Begitu. Tapi yang akan kita bahas ini tuh sebenarnya kandungan air minum kan ya? Maksudnya Iya, ini kita air minum akan- yang di mana nih spesifiknya? Nah, spesifiknya itu kita mengambil beberapa jenis sampel. Jadi ada yang berasal dari air tanah atau air yang dari sumur bor. Ada yang berasal dari air yang disediakan oleh pemerintah yang biasa kita kenal sebagai air pump. Lalu ada juga dari 3 brand air minum yang berbeda. Kita sebut saja air warna biru, warna hijau, warna orange begitu. Oke, kemasan ya berarti. Ya, air yang minum sudah kemasan. Oke. Terus selanjutnya itu kami ini mau melihat gitu, air-air yang banyak dikonsumsi di negara kita ini sudah memenuhi kriteria aman atau belum sih sebenarnya. Jadi untuk meneliti kualitas air minum yang banyak dikonsumsi di Indonesia khususnya, kami melakukan penelitian air menggunakan water tester meter. Alatnya sebenarnya bisa dibeli di e-commerce. Ini bentuk alatnya seperti ini. Oh iya, Nah, aku ini. pernah lihat tuh. Ya. Ada YouTuber lain yang pernah Iya. ngecek-ngecek Nah, ini gitu. ada probe-nya. Jadi kita makanya simpel aja, sebelum digunakan itu kita lap, kita bersihkan dulu, lalu kita masukkan ke dalam larutan untuk kalibrasi agar pH-nya itu netral 7 gitu. Iya. Nah, terus baru setelah dikalibrasi baru dicelupkan ke dalam sampel air yang kita inginkan. Lalu kita catat. Pengambilan datanya kita lakukan sebanyak 7 kali pengambilan data, lalu kita rata-rata hasilnya. 7 kali pengambilan dari satu sampel yang sama Iya. atau Dari satu sampel yang sama, Ci. Jadi kenapa harus 7 kali? sebenarnya sih nggak ada ketentuan ketentuan pastinya, tetapi supaya lebih margin akurat error namanya. untuk mengurangi margin Iya, error. margin error. Datanya nanti kita interpolasi untuk ditemukan data yang paling akurat dari itu semua. Oke. Jadi data rata-rata itu tuh sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa nggak jauh nih dari 7, misalnya 7-7-nya nilainya pH nih 7 sama mirip oh yaudah. semua. Oh ya udah. Berarti benar. Itu gitu aja. Tapi kalau kayak air sumur, air pump gitu, kamu rebus dulu atau langsung dites? Kalau ini supaya netral itu langsung dites, jadi tidak direbus dulu. Jadi kalau direbus oke. dulu itu ada reaksi kimia lagi, Ci. Ya. Nah, kita mencegah itu, jadi kita mau secara netral nih, semuanya sama. Nah, air-air ini pun juga sama perlakuannya. Jadi kita ngetesnya dari, jadi gini, ibaratnya air tanah nih, dia nggak harus dimasak dulu atau gimana, cukup diambil, dites doang langsung. Nanti kita bisa dapat contohnya pH-nya lah, keasamannya gimana, dapat sekian kayak gitu. Jadi berkali-kali, oh ternyata dapat rata-rata yang nggak jauh beda, oke dapat nilainya. Itu masing-masing kayak gitu. Jadi dapat berapa output ya? Jadi parameternya itu yang kita ambil dari water tester ini ada 4. Yang pertama ada pH atau tingkat keasaman. Yang kedua ada total dissolved solid atau zat padat atau mineral terlarut, satuannya ppm. Lalu ada kadar salinitas atau kadar garam, ppm juga satuannya, dan terakhir ada konduktivitas atau seberapa dia bisa terpicu oleh listrik. Ya. Oke, mungkin gue mau nanya dulu satu-satu ya. Sebenarnya air yang dapat kita minum itu tuh standarnya itu bernilai berapa? Oh, ada.
Ini kita gunakan standar yang di negara kita SNI dan juga standar yang datang dari internasional yang lebih tepatnya dari WHO. Oke. Coba kita urai dulu ya kenapanya gitu. Ya. Ini aku start dari pH dulu. Oke. Berdasarkan peraturan dari SNI dan juga dari WHO, kalau pH yang aman buat air minum yang dikonsumsi sehari-hari adalah 6,5 sampai dengan 8,5. Berarti kalau lebih dari itu terlalu basa. Itu biasanya terjadi di air yang sifatnya hard water istilahnya, atau air yang cenderung sada. Jadi menghasilkan kerak gitu, kerak logam atau kerak kalsium di peralatan makan. Itu tidak baik, tetapi juga yang terlalu asam yang di bawah 6,5 itu juga buruk bagi tubuh. Oke. Ya. Ini dampak buat buruknya ya dari pH dulu deh. Iya. Kalau dia terlalu bawah apa? Kalau terlalu asam itu dia bisa mengganggu fungsi hati. Ya, karena dia ada penyerapan racun tertentu oleh hati yang terhambat. Dan dia juga bisa menyebabkan toksik atau hepatotoksik karena dia sifatnya itu asam. Terus tubuh sendiri itu membutuhkan pH-nya itu sebenarnya pH yang netral. Sekitar 7 sampai dengan pH basa sekitar 8,5-an. Itu yang dibutuhkan tubuh itu segitu. Itu netralnya tubuh kita nerima di pH sekian lah ya. Iya, sesuai dengan pH darah itu sendiri. Tubuh manusia didominasi oleh air dan juga darah, makanya disesuaikan dengan itu. Nah, mungkin bisa lu tampilin kali nanti datanya ya. Boleh banget. Ya. Jadi dari data ini pertama untuk pH yang paling error menurut lu nih dari data ini nih, yang paling error yang mana Tos? Coba. Yang paling error sudah jelas air orange yang merupakan air kemasan. Dia pH-nya bahkan di bawah standar nasional Indonesia dan di bawah standar WHO. Dia pH-nya hanya 6,2. Which is itu sudah terhitung asam. Oh, itu 6,2. 6,2. 6,2. Oh. 6,2. Jadi dia relatif asam. Tapi dia ada maksudnya air di dalam kemasan itu kan biasa ada ditulis kan ya? Maksudnya kandungannya ada nggak sih? Ada, biasanya ada. Ada yang ada, tapi ada juga yang tidak. Ada yang menunjukkan dirinya ada yang enggak. Tapi ada juga yang tidak. Ada yang enggak. Oke. Gitu. Ini air kemasan ya, kita ngomongin air kemasan. Jadi yang warna-warna ini air kemasan lah gitu. Mm-mm. Itu bahkan lebih parah dari air tanah. Bener. Betul. Lebih parah dari air tanah. Oke. Kayak gitu. Terus setelah pH apa lagi? Ada lagi total dissolved solid. Itu batasnya adalah 500. Batasnya 500. Ya, batasnya Batas 500. atas ya. Dia hanya ada batas atas 500. Oh, oke. Nah, di sini overall datanya ini tidak ada yang error karena keseluruhannya di bawah 500. Oke. Nah, tetapi ada idealnya nggak sih? Maksudnya angka ideal? Minimumnya berapa? Ada nggak? Kalau minimum itu sebenarnya nggak ada ketetapan baik itu di SNI maupun di WHO juga tidak ada. Akan tetapi ini kan kalau TDS ini juga menggambarkan ada nggak sih mineral-mineral yang bermanfaat bagi tubuh seperti magnesium, zinc, kalsium, atau mineral-mineral trace lainnya yang memiliki dampak baik bagi kesehatan tubuh. Berarti kalau semakin kecil angkanya dia semakin mineralnya semakin kosong gitu. Oh, berarti nggak guna ya. Jadi ya sudah hanya air saja, tetapi apakah bisa menggantikan elektrolit tubuh yang terbuang? Tidak bisa. Atau menggantikan mineral tubuh yang kurang, dia tidak bisa. Berarti lebih berguna untuk cuci muka ya jatuhnya ya? Betul, cuci muka ataupun mau untuk bersih-bersih atau mau mandi pakai itu juga nggak masalah. Cuma untuk bersih-bersih aja. Tapi kalau untuk minum itu kita memang lebih baik yang kandungan mineralnya tinggi. Lebih banyak gitu ya. Nah, itu berarti apakah makin tinggi makin baik? Atau ada nilai ideal? Sebenarnya kalau untuk mineral ada nih kalau secara rincinya di dalam aturan SNI. Ini misalnya kalau yang beracun nih seperti arsenik itu beracun. Dia maksimalnya adalah 0,01 mg per liter. Jadi mineralnya itu harus dikulik lagi, Ci. Itu mineral yang berguna. Kandungan yang mana? Atau yang mineral yang malah beracun. Itu harus diketahui lagi. Cuman pada penelitian kita ini belum ya? Kita belum sampai ke sana. Mineral kan banyak ya. Banyak dan itu ujinya sangat spesifik. Untuk arsenik ada pengujiannya sendiri, untuk ini ada sendiri gitu. Berdasarkan tabel yang dari beberapa sampel tadi, udah dites belum kandungan mineral? Kalau kandungan mineralnya kita ambil satu mineral, itu namanya fluoride. Itu mineral yang kita ujikan itu menggunakan metode spektrofotometri, itu fluoride yang kita ujikan. Kenapa fluoride yang kita pilih? Nah, di antara semua mineral lain itu karena fluoride itu ada regulasinya. Baik itu regulasi dari internasional seperti WHO dan CDC, dan juga regulasi dari negara kita bahwa fluoride itu wajib diberikan di
air minum kemasan dengan maksud untuk mencegah gigi berlubang begitu. Ya, caries gigi Ya, gitu tapi ya. penjelasan Pernah mengenai dengar. fluoride akan kita bahas di episode selanjutnya karena itu cukup kompleks sehingga tidak bisa kalau dijabarkan di sini semua. Ya, Oke. aku pengen banget padahal nanya tentang fluoride. Ya, Iya. stay Soalnya tune aja sabar Ci. sempat viral juga. Iya. Maksudnya sempat ada yang mempertanyakan juga sih. Betul, ya. Jadi itu kita harus ngebahas lebih spesifik dan detail mungkin di lain waktu ya. Iya, betul. Supaya lebih Terarah. rinci lagi. Iya. Oke. Terus next apa lagi nih yang harus kita tes? Salinitas ya kata gue. Salinitas itu kalau di sini untuk salinitas ini ada sedikit perbedaan antara peraturan di Indonesia dengan WHO. Kalau di Indonesia di bawah 500 mg per liter, sementara WHO 1000 mg per liter. Di bawah, satunya di bawah 500, satunya di bawah 1000. Jauh ya? Cukup jauh sih. Oke. Cukup jauh, tapi kalau menurut saya sih, karena kalau WHO mencakup seluruh dunia kan, Ci. Nah, ada di tempat-tempat tertentu di dunia yang memang memiliki kadar garam tinggi, seperti Salt Lake City di Utah, itu kan dia airnya cenderung memiliki kadar garam tinggi, atau di tempat-tempat tertentu seperti di India, itu juga begitu. Makanya mungkin menggunakan standar yang berbeda dengan di Indonesia, yang relatif kadar garamnya tidak setinggi itu. Yang kadar garam ini yang mempengaruhi rasa bukan sih? Itu bisa juga sih, Ci, untuk airnya bisa lebih berasa asin gitu. Misalnya kalau kita tinggal di pesisir, itu airnya memang lebih salinitasnya tinggi daripada yang di pegunungan. Itu berbeda. Sebenarnya kalau kadar garam itu sepenting apa sih buat tubuh ya? Maksud gua kalau dalam air minum ya, yang kita konsumsi setiap hari, itu tuh sebenarnya sepenting apa sih? Apakah harus Sebetulnya tinggi? harus balance, harus seimbang kalau untuk kadar garam. Kenapa seimbang? Garam itu memang berguna untuk menggantikan elektrolit tubuh yang hilang, dan untuk regenerasi sel itu dia juga membantu. Akan tetapi kalau terlalu banyak garam itu, ada nih penelitian-penelitian di Bangladesh ataupun di China atau di negara-negara lain yang malah menunjukkan akibat climate change itu kadar garam airnya di situ menjadi lebih tinggi karena curah hujan yang bertambah menurunkan kualitas air minum. Jadi kadar garamnya naik. Akibatnya penduduknya banyak yang terkena penyakit hipertensi dan banyak yang terkena penyakit jantung. Khususnya di kaum rentan seperti ibu hamil dan orang lanjut usia. Nah, kalau yang paling bawah, kalau maksudnya paling nggak ada batas bawahnya. Batas bawahnya nggak ada juga. Jadi kalau nggak ada kadar garam juga nggak apa-apa, masih Nggak ideal masalah untuk diminum ya. Ya karena bisa dapat garam. Karena garam juga bisa dapat dari makanan yang lain. Jadi masih nggak apa-apa. Jadi kayak malah untuk air mineral sendiri, untuk air minum sendiri, nggak makin harus tinggi kadar garamnya malah ya lumayan berbahaya juga ya gitu. Jadi kebanyakan garam. Iya, betul. Oke. Jadi dari 4 sampel tadi yang udah dites, ada salah satu yang kadar garamnya paling tinggi kah? Atau semuanya? Kalau kadar garam di sini masih bagus, masih aman semua ya. Tidak ada yang melebihi 500, jadi masih oke semua. Oke. Berarti ke selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada konduktivitas atau seberapa dia mudah teraliri oleh listrik. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya kayak untuk air minum kondisi yang seperti apa? Terlalu ada relevansinya, tapi dia relate sama tadi adanya mineral dan adanya garam. Karena mineral-mineral yang ada di air minum itu bisa bersifat elektrolit. Karena logam itu kan sifatnya menghantarkan listrik. Jadi semakin banyak kandungan mineralnya itu, dia semakin bisa menghantarkan listrik daripada yang tidak. Dia hanya berbanding lurus saja. Jadi kalau misalkan kandungannya lebih tinggi, berarti elektrolitnya juga lebih tinggi gitu. Iya, kecenderungannya begitu. Dan itu lebih baik untuk tubuh kita. Nah, kalau mineralnya itu yang bermanfaat bagi tubuh, trace mineralnya ternyata yang di situ ditemukan adanya magnesium, adanya kalium, adanya zinc, itu berarti baik bagi tubuh. Tapi kalau yang ditemukan ternyata malah aluminium, besi, gitu ya. arsenik, itu jelek kalau itu. Jadi kalau bahan-bahan logam yang memang berbahaya, toksin ya, jadi benar-benar racun buat kita jadinya. Oh, kandungan elektrolit yang paling ini apa ya? Ini. Yang air tanah. Kalau berdasarkan tabel tadi. Paling banyak. Iya. Akan tetapi air tanah yang belum dimasak itu kan masih mungkin tercemar dengan mikroorganisme nih, seperti E. coli, Pseudomonas, Streptococcus, dan lain-lain. Belum lagi kan ini air tanah belum difilter ya. Belum. Ya, itu terhitung sebagai elektrolit kah? Maksudnya yang ada mikroorganisme, bakteri dan kalau yang itu dia bukan parameternya, jadi beda lagi maksudnya. Tadi air tanah itu sudah bisa dikatakan air minum yang layak karena sudah memenuhi syarat-syarat ini. Tetapi apakah aman? Belum tentu aman karena masih ada peluang cemaran dari mikroorganisme.
Jadi kalau misalkan aku simpulkan nih dari 4 sampel itu, dari air kemasan ada 3 kayak tadi. Iya. Yang orange itu tampaknya paling nggak aman ya. Iya, Bahkan paling tidak dibandingkan bagus untuk air minum. air tanah ataupun air pump. Iya. Jadi direkomendasikan lah. Iya. Tapi apakah ada efeknya pada saat kita misalnya ngerebus si air pump atau air tanah ini, terus kandungannya jadi berubah banget kah gitu sampai kan kalau air kemasan kan istilahnya kita siap minum nih, Iya. udah ke filter dan lain-lain. Nah itu dampaknya dengan kita rebus itu sama atau ya cuma beda dikit doang? Oh, kalau sifat-sifat kimia seperti pH itu tidak ada perubahan signifikan kan, komposisinya sama aja tetap air Tidak dengan berubah tetap dia. molekul yang sama, itu tidak berubah. Oh tidak berubah. Ya karena pemanasan paling cuma 100 derajat Celcius, sementara kalau zat-zat kimia yang ada di dalamnya seperti mineral itu titik didihnya pasti beda-beda, itu tidak ada perubahan yang signifikan kalau pH. Terus kalau untuk kadar garam, karena sifat garam itu bisa terpengaruh oleh suhu, itu bisa berubah kalau salinitas. Tapi kalau yang lain relatif stabil sih, harus stabil. Iya. Jadi kalau misalnya gini sih, kalau lu pernah ngambil air garam di laut gak? Air laut gak? Kan kita bisa manasin tuh air laut. Nggak pernah nyoba. Nah, gue udah pernah tuh. Oke, Nah, jadi gimana akhirnya tuh? tuh kalau kita pakai wajan, dia tuh akan berkerak ujungnya. Airnya menghilang, menguap. Nah, tapi endapan garamnya itu ke bawah, dia nempel sama si wajan lah. Oh, Nah, iya. itu menjelaskan apa yang tadi diomongin sebenarnya. Jadi ya si titik didihnya air mungkin di 100. Nah, tapi zat-zat kimia lain atau bisa disebut apa tadi? TDS ya. Total dissolved solid. Ya, total dissolved solid itu dia mungkin titik didihnya atau titik uapnya atau titik dia meleburnya atau titik dia bisa pecahnya gitu ya. Itu beda-beda. Jadi dipengaruhi sama gimana dia dihasilkan dan juga prosesnya gimana ya, apakah ya artifisial atau memang dia pure dari tanah juga emang udah bagus kayak gitu. Oh iya, jadi pH-nya pun bisa ditentukan dari kita nambahin apa aja di situ ya. Betul, ya. Begitu. Iya juga sih. Begitu. Kan aku pernah sekilas ya. Iya. Nggak tahu, udah lupa baca di mana. Cuman menurut aku masuk akal juga karena kenapa belakangan banyak produk-produk air mineral yang air minum yang kemasan gitu suka ngasih promosi bahwa mereka pH-nya lebih tinggi gitu. Seolah-olah itu lebih sehat gitu ya. Terus aku sempat baca kenapa sih belakangan ini orang lebih banyak pilih yang pH-nya lebih tinggi gitu. Nah, katanya kebanyakan makanan yang kita konsumsi itu ternyata asam. Jadi badan kita ini sebenarnya udah lebih banyak asamnya. Jadi harus dinetralisir dengan minuman yang pH-nya lebih tinggi. Itu menurut iklannya gitu. Menurut kalian gimana yang kayak gitu? Apakah memang pH yang lebih tinggi itu lebih baik kah? Kalau selamanya hanya pH yang lebih tinggi lebih baik, berarti minum deterjen baik kan? Nggak gitu. Oh enggak, maksudnya kan yang masih dalam kadar tadi. pH yang disebutkan Faust tadi kan 6,5 sampai 8,5 ya. Nah itu kan banyak yang menjual-jual pH yang lebih tinggi gitu. Apakah itu memang kayak pilihan yang lebih baik gitu, lebih tinggi gitu? Ini pun juga yang melatar belakangi mengapa kita akhirnya meneliti tentang air, kita teliti sendiri dan juga kita bandingkan dengan literatur review dari jurnal-jurnal yang ada sekalian. Nah ini akhirnya kita temukan ini beberapa. Kalau masalah makanan yang kita konsumsi asam atau tidak, memang kita banyak mengkonsumsi karena gaya hidup modern, kembali lagi ultra processed food yang banyak mengandung pemanis buatan. Dan itu lebih asam kan? Itu lebih asam, makanya buktinya kalau di gigi itu bisa menimbulkan plak, itu karena sifatnya asam, apalagi kalau dia bereaksi dengan ludah dan bakteri di dalam mulut, itu asam. Itu basically logika pragmatis sebenarnya. Nggak bisa kita ngomong gara-gara A, maka kita harus basah, enggak. Iya, itu memang maksudnya tiap orang beda ya, subjektif. Ya kalau gitu kita nggak jauhilah semua makanan yang asam-asam kalau gitu. Kayak buah, nggak boleh ada orang makan jeruk berarti kalau gitu. Oh enggak, maksudnya kita kan melihat dari keseharian kita kan katanya harus seimbang. Nah mungkin si produk ini mengiklankan dari
sudut pandang kebanyakan orang. Ya, Betul. maksudnya kebanyakan di zaman modern ini loh. Gue Di rasa zaman malah modern ini orang udah nggak tahu nih makan seimbang tuh kayak gimana. Pokoknya apa yang disajikan ya udah itu. gue rasa malah kebanyakan ya mungkin kalau ini sekali lagi ya, kalau pada rata-ratanya air memang di angka mendekati minimum dari pH air standarnya gitu ya. Contoh tadi dari 6 sekian sampai 8 sekian. Berarti kan ada 2 digit tadi situ ya. Ya. Nah, anggaplah dia hanya mendekati 6 sekian aja. Nah, wajar kita untuk mendekati yang makin basah. Kalau promonya demikian, ini make sense. Kita ada upgrade nih, gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak harus selalu di situ juga, tapi nggak sampai di 8 terus juga nggak. Iya. Nah, itu jadi make sense. Nah, tapi kalau sisanya itu, gue rasa itu pengiklanan. Itu periklanan aja biar makin laku. Iya. Periklanan. Jadi polis sedemikian rupa supaya Iya. menarik konsumen. Ya, itu. Ya, sebenarnya sih kalau mau dijabarin ini ada cukup panjang, tapi memang kita sendiri passionate gitu. Karena menemukan saya kira air alkali ataupun yang diklaim sebagai mineral water itu hanya hoax atau hanya gimmick marketing aja, ternyata tidak. Ada studinya banyak. Ada. Nih, aku ambil beberapa contoh aja. Misalnya ini ada penelitian mengenai air alkali, bagaimana pengaruhnya kepada mikrobiom atau bakteri alami yang terdapat pada usus kita. Ya. Nah, gimana tuh? Ternyata air alkali itu bagus gitu untuk menyeimbangkan jumlah bakteri serta proses metabolisme bakteri yang ada di usus kita sehingga pencernaan kita menjadi lebih lancar. Sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit pencernaan. Sementara kalau asam itu dia malah merusak sel epitel usus sehingga terjadi istilahnya kalau dibilang ususnya bolong nih gitu atau leaky gut itu ternyata penyebabnya itu karena ketidakseimbangan mikrobiom dan rusaknya epitel usus akibat air yang asam sehingga rentan terjadi gangguan pencernaan gitu. Nah, terus kalau ada lagi yang berhubungan dengan tulang. Nah, kalau air yang alkali itu kecenderungannya memiliki kadar kalsium dan magnesium yang tinggi. Nah, ini pengaruhnya itu kalau ke tulang itu dia membantu remineralisasi tulang. Apalagi semakin kita menua itu kan tulang akan semakin keropos gitu karena zat-zat kalsium dan zat lainnya itu berkurang. Nah, dia ini untuk enhance atau melakukan remineralisasi kalsium dan kalium yang baik bagi tulang. Kembali memadatkan. Iya, kembali memadat sehingga terhindar dari osteoporosis gitu. Nah, ini juga ada yang lebih menarik lagi. Ternyata ada juga yang berhubungan dengan jantung. Padahal jauh banget itu antara air kita minum itu di pencernaan atau di ekskresi di ginjal, tapi ini ngaruh juga ke jantung. Nah, di sini kalau di jantung itu yang baik itu karena kalau memiliki kadar kalsium yang cukup itu yang balance itu dia akan memperbaiki gitu sistem aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau di pompa baliknya itu akan lebih lancar gitu. Lalu terus kalau di luar negeri nih Ci, kalau khususnya negara Eropa seperti Austria, Jerman, Swiss gitu tuh kan mereka pada suka dengan air yang ada sodanya gitu. Itu kenapa begitu itu karena mineral water dan ada juga itu terjadi secara alami di mata airnya itu sudah bersoda kayak gitu. Oh gitu. Iya. Memang sudah ada. Iya, memang sudah ada sodanya gitu dan saya kira waktu itu ini sama aja nih sama minuman bersoda yang itu ternyata enggak karena dia rasanya netral aja rasa air aja tapi lebih segar dan bersoda. Dan itu kalau di restoran itu tidak dikasih gratis sementara air tap water dikasih gratis itu beda. Nah, mungkin pernah dengar itu nggak Bos? Apa tuh? Sparkling water. Nah itu sparkling water. Ya itu kemarin juga gue sempat gara-gara mungkin teman-teman tahu Andrew Tate ya. Gue sebenarnya pertama kali tahu itu sparkling water dari dia. Dan pas ngecek juga ternyata sparkling water ini memang bisa dibilang yang minum tuh aristokrat sih. Jadi bangsawan nih. Tapi kalau rakyat biasa lah ya, mau itu di Eropa maupun Amerika, mereka minumnya tap water. Jadi kayak yang benar-benar dari situ sebutnya kayak kalau di Indonesia kayak pub kan gitu. Ya sebenarnya iya, tapi kalau di Indonesia kan masih perlu dimasak itu diklaim tidak usah dimasak karena sudah ada filternya, udah disinfeksi, dihilangkan bakterinya, jadi bisa langsung nih buka keran minum gitu.
Oke. Ya, mau itu yang dari keran dari kamar mandi wastafel maupun yang di keran cuci piring silahkan itu bisa diminum asalkan airnya itu yang dingin bukan yang panas. Oke. Gitu. Terus juga sebenarnya gue ada satu lagi sih. Kemarin itu gue ngeliat banyak berita bule-bule luar negeri itu, mau itu dari Eropa maupun dari Amerika gitu ya, datang ke Bali, mereka mencoba untuk minum tap water juga. Iya. Tapi udah nggak direkomendasiin sebenarnya sama pihak hotel ya, gue Tidak bisa di Indonesia kan memang beda kan. Beda. Nah ini tuh gue bingung apakah ini secara keterbiasaan mereka dari kecil minum tap water, atau mungkin kalau kita kalau lu kan waktu itu ada di UK ya, Inggris iya. ya itu lu ada mengalami sakit perut gak pertama kali minum tap water? Oke, ini agak sharing pengalaman sedikit ya. Kalau sakit perut tidak, tapi kalau ini tidak nyaman di tenggorokan kayak sempet sakit batuk beberapa kali karena berarti sempat sakit. Gimana? Iya, terus Tapi masalahnya berbeda dengan kotor ya. Maksudnya kalau di perut kan berarti ada bakteri. Iya. Kalau ini beda ya. Ini beda karena sebenarnya basicnya gini Ci, kalau bakteri menurut saya mungkin sudah hilang, sudah tidak ada karena dalam proses pembuatannya ini kayaknya perlu dijelasin dulu gimana sih proses pembuatan air minum baik itu PAM maupun tap water yang di luar negeri gitu. Ini melalui serangkaian proses, tapi secara umum prosesnya itu pertama itu mengambil air dari sumber air, bisa dari sungai atau dari mata air lainnya. Lalu dilakukan penyaringan air atau filtrasi untuk memisahkan padatan-padatan pengotor dengan airnya. Selanjutnya ini ada disinfeksi. Nah, disinfeksi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam zat kimia, tapi yang paling umum digunakan itu misalnya kaporit yang buat kolam renang itu. Ya. Kaporit itu dari campuran klorin lah. Ya, itu untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada. Nah, tapi proses disinfeksinya itu kalau di luar negeri tuh ada banyak tahap. Itu disinfeksi dengan zat kimia iya, terus dengan sinar UV iya, dia melakukan proses yang lebih panjang dan filter-filternya lebih banyak juga. Berarti prosesnya panjang. Ya, lebih banyak daripada yang di Indonesia. Kalau yang di Indonesia dia tidak sebanyak itu sehingga ketika sampai di rumah-rumah warga masih perlu dimasak kembali karena belum mematikan bakteri secara keseluruhan. Tapi kalau yang di luar negeri itu karena dikasih dosis disinfektannya lebih banyak, bakteri-bakteri itu sudah mati. Gitu. Akan tetapi konsekuensinya itu karena di beberapa negara ada yang dicampurkan dengan zat kimia tertentu, kenapa air panas itu tidak boleh langsung dikonsumsi karena takutnya logam-logam yang dari pipanya itu licin itu ikut lebur bersama airnya sehingga membahayakan tubuh. Iya benar. Jadi kayak kebawa. Betul, ya. Terbawa. Ya, jadi yang hanya boleh diminum yang dingin, kalau yang panas nggak boleh. Dikhawatirkan. Iya. Oke. Dan terus kalau bagi yang ini siapa tahu gak lu mau kurus? Enggak. Ya soalnya enggak. Ini ada cuy. Tentang apa? Ini itu sparkling water. Oh, sparkling. Iya, sparkling water. By the way, ngomong-ngomong sparkling water ya. Berarti dia tuh apa yang bikin kandungan airnya tuh ada bubble sparklingnya itu? Maksudnya ada kandungan apa sih? Itu sejenis kalsium karbonat sama dengan minuman bersoda sebenarnya. Kan sama kayak yang apa? Bikarbonat itu. Iya, sama. Tapi kalau minuman bersoda tuh jadi tidak sehat dicampurin gula dan segala macam. Udah gitu. Nah, kalau ini dia netral, air benar-benar air. Air sudah bersoda dengan mineral-mineral yang bagus untuk tubuh seperti ada zinc, ada juga beberapa ada yang ada iodin, ada magnesium, ada yang lain-lain. Itu dia menghasilkan air yang seperti itu. Makanya airnya ketika diminum rasanya dia lebih segar juga. Nah, tapi itu pasti dia pH-nya lebih tinggi dong. Maksudnya masuk ke alkali berarti air dia alkali. Masuk ke alkali, pH-nya lebih tinggi. Karena pernah ada penelitian juga membandingkan orang yang konsumsi air sparkling dengan yang tap water. Ternyata resiko terkena karies gigi atau gigi berlubangnya itu lebih rendah yang minum sparkling water. Karena dia pH-nya lebih tinggi sehingga dia tidak mengkorosi enamel gigi. Oke. Gue pernah baca juga tentang kenapa mie yang dihasilkan di Cina itu lebih kenyal. Kalian pernah baca gak sih atau cari tahu gak sih? Pernah, tapi kan mungkin beda jenis gandum mungkin ya Ci, karena kalau di sana kan ditanam langsung, kalau di kita udah jadi tepung yang digiling terus baru diproses itu. Konon katanya
mie di Cina itu lebih kenyal karena kandungan air dari tempat mereka berasal, kayak di Yangtze River gitu ya, atau sumur-sumurnya mereka, itu airnya itu ternyata air alkali. Nah, Oh, mie itu kan terkenal kenyal karena dikasih air abu tuh katanya, iya. air alkali, makanya jadi kenyal. Nah, itu orang-orang taunya, oh di Cina tuh air alkali, jadi kenyal. Jadi di sini dibikinlah air abu buat bikin mie. Terus zaman dulu pernah orang tua aku tuh bilangnya kayak, jangan makan mie, nggak sehat karena Sama. air abu. Katanya gitu. Tapi sekarang kok air alkali bagus ya? Iya. Berarti makan mie boleh. Tergantung mie-nya sih. Bercanda ya, bercanda. Ini lebih ke karena air alkalinya. Iya. Aku cuman baru tahu ternyata air alkali itu justru nggak apa-apa dikonsumsi karena zaman dulu aku tuh merasa sedikit-sedikit orang tuh takut sama air alkali gitu. Iya. Nggak tahu ya di zaman aku kecil ya. Aku nggak tahu itu jadi masuk ke propaganda atau apa, aku nggak ngerti. Tapi Propaganda kenapa di zaman aku kecil itu banyak sekali yang wanti-wanti jangan minum air alkali gitu, kayak Dulu gitu. sama kayak gula konteksnya. Jadi ada ini ya memang ini konspirasi tapi ya. Jadi gula juga, aduh ini sebenarnya cukup mengerikan karena kita punya banyak pabrik Tapi gula di gula Indonesia. sampai sekarang juga pada bilang nggak Baru bikin. ini dulu Dan sebenarnya pertama kali dikriminalisasi sebelum gula itu adalah lemak hewani yang dari daging merah, Ci, aslinya. Awalnya itu sebenarnya itu ya ada konspirasi sebenarnya. Tentang gula itu nggak sehat. Dan sebenarnya itu tuh jadi gini, pertama kalinya itu adalah ketemu tentang gagal jantung. Kondisinya ya. Makanya dulu ada pabrikan gula di ini Amerika atau Eropa, gue lupa. Amerika. Kalau nggak salah gitu ya. Lalu dibayarlah dokter ini di sana ya pada masa itu untuk menyatakan ini tuh bukan dari gula. Kondisi ini bukan dari gula. Jauh-jauhin ini urusannya sama gula. Akhirnya sampai dikambing hitam kan. Daging-dagingan. Daging-daging merah. Gitu. Kali terjadi juga di masa yang sama. Kalau nggak salah 1960, 1970. Ya, intinya zaman-zaman inilah ya dari zaman-zaman nenek aku gitu ya udah diwanti-wanti kayak menjauhi air alkali gitu. Karena kalau yang konteksnya gula tadi itu memang gula sedang jadi komoditas dagang yang bernilai tinggi bagi negara-negara Eropa yang banyak memiliki koloni di Asia dan Amerika. Begitu. Kita udah pernah sedikit bahas gula di konten yang ini Processed Food dan Albumin itu. Bisa cek ya. Gitu. Terus kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang air minum ini? Air minum ini. Oke, ini aku lanjut dulu ke air alkali sama yang mineral water sebelum kita loncat ke ini yang terakhir ini nih harus ditonton sampai habis ya, stay tune aja karena ini epicnya di sini. Oke. Lanjut yang sparkling water ya. Iya. Nah, terus ini juga ada diuji ke pasien-pasien yang menderita tumor gitu di sebuah rumah sakit. Ternyata yang meminum air alkali itu lebih cepat sembuh tumornya daripada yang meminum air yang dari tap water. Iya. Nah, ini karena katanya dia itu bisa ketika ada sel tumor itu, sel tumornya itu kayak dibuat sejenis lapar. Jadi dia tidak memiliki nutrisi dari lain-lain untuk sempat tumbuh sehingga pertumbuhannya itu lama-lama terhambat dan akhirnya hilang. Dia punya sifat kayak dengan konsumsi air yang alkali. Jadi kayak terlalu banyak dikasih makanan, malah dia mati. Bukan terlalu banyak dikasih makanan, dia kayak inhibit, menghambat masuknya. Oh, malah nutupin makanan tuh dia. Gitu. Dari air alkali ini. Oke, kalau itu baru make sense. Iya, kayak gitu. Oke. Terus kalau bagi orang yang diabetes itu juga ternyata bagus juga mengkonsumsi air alkali. Kalau di sini ada bisa menstabilkan itu glukosa setelah makan bagi orang-orang yang diabetes kalau di sini. Ya, dia lebih menetralkan. Iya, menetralisir. Terus juga memiliki ini sifat antioksidan karena dia juga menghilangkan ROS atau radikal bebas oksidatif yang ada di dalam tubuh. Di sini juga menyeimbangkan proses homeostasis atau aliran fluida di dalam tubuh sehingga lebih stabil. Iya, air. Ya, pokoknya garam, semua cairan itu jadi lebih lancar gitu ya. Iya. Oke. Ya. Sebenarnya ini, Ci.
Kita perempuan-perempuan pasti pingin awet muda, pingin cantik terus, bener nggak? Oh, iya, Bener nggak? tidak bisa dipungkiri. Betul. Perempuan. Baik. Tapi sebenarnya laki-laki juga, Emang iya. lu nggak mau Emang awet lu mau muda? keriput cepet? Gak masalah. Nggak pingin cantik. Yakin? Nggak Baru pingin umur cantik. segini udah kayak kakek-kakek. Tidak Mau. Tidak masalah. Terus Oke, terus lanjut. Kenapa? Ternyata gini, dengan konsumsi mineral water, khususnya sparkling water yang banyak mengandung mineral yang baik bagi tubuh itu bisa menunda proses penuaan. Karena si sparkling water itu mengandung banyak mineral yang dia itu cepat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Lalu juga menangkal radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh sehingga proses penuaan sel itu menjadi lebih terhambat dan pembelahan sel-sel yang baru yang menggantikan sel yang lama atau regenerasi sel itu menjadi lebih cepat. Makanya punya efek anti-aging juga. Oh, gitu. Jadi Tapi ingat penelitian kalau sebelumnya. kita minum sparkling water gitu ya, Iya. itu kan kayak lebih bergas nggak sih lambungnya? Iya, tapi ternyata ini aku kan juga penasaran itu, Ci, kalau lebih bergas tuh aman nggak sih bagi orang yang punya GERD atau yang Iya. penderita sakit lambung gitu? Asam lambung ya. Ternyata di sini karena dia pH-nya itu alkali, dia aman bagi lambung dan Netral. dia Oh, dia malah iya, menetralisir malah ya? menetralisir, jadi tidak membuat sakit perut karena dia itu asam gitu. Mungkin habis minum makanya bersendawa gitu ya. Gua Itu jadi- Iya, membuang asam membuang lambung yang kelebihan gas, berlebihan. ya. Gue jadi inget kemarin itu kan kita pernah ngebahas gitu ya dulu ngebahas albumin ya. Ada Iya. orang yang nyetekin albumin, Ya. minum Iya. sparkling water. Pengen hidup Oh, abadi emang mereka. Oh, Betul juga. betul juga. Itu dia Nah, gitu. menemukan formula air terjun Ponce de Leon untuk hidup abadi dan awet muda. Itu mitologi Anda. Anda tidak sadar ini kameramen ketawa ya. Absurd sekali. Gimana? Mau dicoba? Ya nggak apa-apa. Siapa tahu kalau rajin minum itu saya cantik Iya, selamanya. hidup abadi. Iya. Habis ini semua brand-brand sparkling water laku nih kayaknya langsung. Iya, ya. Langsung to the moon semua nanti. Tapi apakah semua brand-brand sparkling water yang ada di Pasaran, etalase itu bener maksudnya kandungannya aman semua, maksudnya sama semua atau belum dites? Itu masih perlu kita ujikan lagi, Ci, karena perlu spesifik. Oke. Setiap mineral itu memiliki trace yang beda. Kita Harus spoil ini. dikit aja kali ya. Apa yang kita teliti kemarin? Gak ada satupun yang sparkling water. Oh gitu. Ya karena di Yang- Indonesia dia tidak umum sebenarnya. Ada beberapa brand-brand sparkling water gitu. Tidak ada yang masuk ke Indonesia. Ada tapi mahal, jarang. Ada itu Oh, harganya ada. satu botolnya berapa gitu waktu itu Gaya? Yang satu Sering. botolnya 1 juta ada. Ada. Mahal banget. Yang itu enggak ya? Kalau itu sih bukan sparkling water, Ada. cuy, itu. Ya, Itu mah gara-gara botolnya. tapi itu enggak sparkling. itu sih. Itu bukan sparkling. Enggak. Itu bukan Itu enggak sparkling. Itu bullshit. Enggak. Kalau Cuma sparkling, kelihatan bubbly-bubbly aja. kalau Iya. sparkling tuh diminum tuh harus segar sama harus nyegerak gitu loh. Iya, Oh, beda. jadi memang kalau sparkling water yang sebenarnya Hmm. yang menurut kalian sehat ini itu mahal banget ya? Mahal karena memang kebanyakan tidak di sini adanya. Range-nya di berapa? Maksudnya yang pernah kalian temui? Kalau di Indonesia itu range-nya paling murah ada yang masih 80 ribuan itu ada sampai yang mahal mulai 1 jutaan pun juga ada karena itu Iya, impor iya. rata-rata. Jadi Tapi yang nggak ada 80 produsen di sini sparkling water. yang pasti di sini nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya Gitu ada satu brand itu dia Tidak percaya. brand besar juga sih, tetapi dia saya pernah coba nggak terlalu sparkling banget sih. Beda. Beda. Ternyata Ada beda ngebahas ya. dari luar pernah gue ngeliat tadi YouTuber ngebahas tentang hal ini. Sebenarnya ya itu beda produsen. Sebenarnya kalau sparkling water yang dijual di Eropa pun menurut gue ya itu artifisial. Ditambahkan aja gitu biar Ada- bersoda gitu. Enggak dasarnya dari natural. Mm-mm. Cuman ada campur tangan manusia lah intinya. Ya. Enggak pure dari mata air yang memang dia udah sparkling enggak. Emangnya bisa ketemu di mana mata air yang udah Oh, sparkling? ada. Ada. Di mana? Ada Ada. di Swiss, di Italia, di Jerman memang ada. Sana mata air yang- pergi kan. Cepet ambil airnya. Ada. Waktu itu saya lagi jalan-jalan di Swiss karena Swiss itu mahal, saya bokeh ya, Ci. Oh, nggak perlu dibilang bokehnya sih. Itu Emang makanya ini saya akhirnya itu di pinggir jalannya tuh ada instalasi air keran yang langsung dari pegunungan Swiss. Itu Terus saya tadahin mau itu di minum? botol.
Ya. Pas lu minum gimana rasanya? Rasanya seperti bersoda gitu, tapi karena cuacanya saat itu panas sekali, panas benar-benar sampai 37 derajat itu summer. Lagi summer Iya, ya. seger sekali dan saya bisa jalan lagi. Enak. Oke. Wah, itu menyenangkan sekali sempat mencobai air itu ya. Iya, tapi saya kalau mau dibawa berbotol-botol ke Indonesia nanti kena. Kalau air Zam-Zam kena bea cukai nggak sih? Gue nggak tahu. Gimana dengan ini air dia. Zam-Zam? Betul. Ini dia. Itu ada apa sih dengan air Zam-Zam? Ini dia. Nah. Ini dia nih. Nah, ini sebenarnya air Zam-Zam itu beneran berkhasiat atau itu sebenarnya gimmick atau hanya placebo karena kepercayaan tertentu itu Ya. kita cari akhirnya. Sebenarnya gini, waktu itu sempat ada seorang influencer yang viral, influencer Indonesia yang katanya mual kalau minum air Zam-Zam. Nah, itu sebenarnya saya curiga itu sebenarnya air Zam-Zam beneran apa enggak yang diminum. Nah, saya langsung cari nih referensi-referensinya tentang air Zam-Zam itu kandungannya ada apa. Nah, ternyata air Zam-Zam itu menarik. Menarik, dia memiliki banyak kandungan logam seperti magnesium, zinc, kalium, natrium, kalsium, pokoknya logam-logam mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Itu memiliki banyak. Dan pH air Zam-Zam itu juga unik. Dia bukan ber-pH 7 netral gitu. Tapi range pH-nya 7,5 sampai dengan 8,5. Dia cenderung basa atau alkali. Gue ngerti. Oh, oke. Ya. Kemudian Dan terus kalau air tap water di luar negeri ataupun air pump itu kan dia melalui proses disinfeksi supaya menghilangkan bakteri. Ya. Nah, pernah ada orang yang menguji apakah air Zam-Zam ini kan dia tidak ada filter-filternya sama sekali. Ketika diambil itu dia banyak kontaminan apa tidak? Ternyata bersih, bebas kontaminan. This is Zamzam water. We are going to look at it under the microscope. I've had a lot of requests for this water. According to Islamic and other religious narrative, the water is sourced from a miracle well, known as the Zamzam well. The bits of microplastic that you see here are from my contamination. The water itself appears to be really clean, but I know this water has dissolved minerals, so I dried a drop on a glass plate. Have a look at this. The water has a high mineral concentration, particularly sodium, calcium, magnesium, and potassium. Because of this, it has widely reported health benefits, including the quenching of thirst, reduction of fatigue, and provision of strength. But that's all I've read about it so far. I would love to know more about this water, so feel free to comment below just some facts or what you know about Zamzam water. Tapi by the way, gue boleh nanya nggak sih? Menarik banget ya. Air Zam-Zam ini asalnya dari mana sih? Apakah Maksudnya dia sungai atau Bukan. sebuah mata air, sumur? Oh, mata Kalau sekarang air. dijadikan sumur. Sumur. Sumur Oh, Zam-Zam. awalnya mata air, Awalnya terus mata air. sekarang Iya. udah jadikan sumur Sumur, dan iya. orang ngambil air dari situ langsung. Iya. Oh, dan itu langsung diminum. Bisa Iya, langsung bisa diminum. langsung diminum. Wow. Dan oke, terus Kalau beribadah umroh di situ gratis. Jadi kayak ambil ambil satu botol gitu silahkan gitu. Dulu holy water disebutnya. Bahkan sampai sekarang mungkin ya. Iya nggak aja? Apa? Dan dijaga nggak sih? Maksudnya Jaga oleh kayak siapa? iya sumurnya gitu dijaga ketat gitu nggak? Atau Sebenarnya dijaga ketat tidak, Nggak karena dijaga. semua jamaah umroh atau haji itu boleh Boleh. mengambil. Ngambil bebas. Terserah. Mau Oke. minum langsung di gelas silahkan, mau disimpan dulu di botol diminum Iya. nanti itu juga bisa boleh. dibilang sparkling water kah? Sparkling yang dia sebenarnya? tidak sparkling, dia Enggak. tidak ada sodanya. Nggak pakai soda. Tidak bersoda, Oh, tetapi mineral water, itu mineral water. mineral water berarti Iya. kandungan Jadi, mineralnya Iya. kandungan mineral yang berguna semua ya. Iya, dan sebenarnya dia itu ini ada karakteristik unik dari air Zam-Zam ini. Dia memiliki kadar fluoride yang sebenarnya lebih tinggi dari anjuran WHO. WHO tuh menyarankannya 1,5 mg per liter. Tetapi fluoride di air Zam-Zam itu bisa 2 sampai 3. Oke. Harusnya kalau ada fluoride dia asam. Logikanya gitu airnya. Semakin ada Tapi- fluoride-nya semakin asam, tetapi pH air Zam-Zam bisa tetap basa karena mineral-mineral yang lain itu banyak udah imbangan. ada takarannya gitu Iya. sampai dia jadinya Mungkin ini pH-nya bisa baik. ke depan mungkin ya. Coba kalau Sina jelasin sedikit aja tentang fluoride yang natural dan yang artifisial. Iya, Oke. berarti iya. Yang bahaya yang Fluoride mana? kan ada yang natural, yang ada natural yang Iya. mana? Udah gitu aja. Sebenarnya gini, setiap mata air itu atau sumber air tuh beda-beda. Contohnya mata air yang ada di Colorado yang dia itu menginspirasi proses pembuatan fluoride secara nasional di Amerika Serikat. Batuan yang ada di situ secara alami itu sudah mengandung fluoride. Fluoride-nya itu jenisnya NaF atau sodium fluoride. Itu salah satu fluoride yang alami. Oke. Sementara yang artificial itu gimana? Itu biasanya berasal dari
sisa limbah produksi pupuk. Serius, itu namanya hydrofluorosilicic acid. Asam. Oh, iya Asam. Ya, dia sifatnya asam dan dia itu sebelum digunakan untuk ditambahkan ke dalam air minum, itu biasanya digunakan untuk pestisida atau pembunuh serangga, pembunuh rayap atau pembunuh gulma yang ada di Jangan pertanian. diteruskan. Ya, Oke. Nanti Siap. aja. Nanti aja. Nanti aja. Nah, Nanti bablas. Terlalu takut dengernya. Iya. Iya. Nah, Oke. sekarang kayaknya lebih seru kalau kita jabarkan mengenai manfaat kesehatan dari air Zam-Zam. Oke. Nah, Boleh ternyata dong. ada Kan penelitian-penelitian. banyak yang bilang ada berkhasiat Ada. banget gitu. Iya. Itu gimana tuh? Ya, sampai waktu umroh itu selain diminum, Ci, itu gua peperin ke muka kan biar cantik, Ci. Oh. Pantesan makin cantik. Iya. Bentar dulu. Jadi ada sebuah penelitian, dia membandingkan antara proses remineralisasi gigi berlubang antara orang yang biasa konsumsi air Zam-Zam dengan yang mengkonsumsi air biasa. Ternyata proses remineralisasi atau kembalinya mineral-mineral seperti kalsium untuk menambal gigi yang berlubang, bukan menambal secara artifisial ya, menambal secara sendiri mineralnya menutup kembali lubangnya lebih cepat di air Zam-Zam. Karena ini kan gigi itu ini terdirinya dari kalsium, fosfor, sama kalium kalau enamelnya. Nah, itu di boost proses percepatan penambalannya itu dengan mineral-mineral yang baik tadi di air Zam-Zam. Gila itu. Iya, berarti Jadi sebenarnya- regenerasi tulang. Betul, iya. Nah, Oke. kan kalau kita baca secara literasi aja di Google gitu. Fluoride itu sendiri kan memang berguna untuk itu ya. Iya, Tapi yang dimaksud yang sebenarnya itu ternyata fluoride yang natural nih. iya, fluoride alami yang seperti ini. Oke. Dan beserta mineral-mineral lain yang berguna juga. Oke. Nah, terus di air Zam-Zam itu kan mengandung zinc. Ini juga ada penelitiannya lagi, dia kerjanya itu seirama dengan iodin. Oh iya. Ya, iodin yang ada di dalam tubuh. Karena dia Oke. kerjanya seirama dengan iodin, maka dari itu dia bagus untuk stabilisasi hormon tiroid. Iya. Nah, hormon tiroid itu kan dia mengatur segala Iya, macam fungsi tubuh. Sehingga di salah satu penelitian itu ada yang kalau hormon tiroidnya itu dia bagus setelah minum air Zam-Zam, maka jam tidurnya itu menjadi lebih teratur. Ada yang begitu. Ada juga yang menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi air Zam-Zam itu ya proses metabolisme tubuh yang lain itu lebih bagus juga. Untuk sistem pencernaan, Zam-Zam itu walaupun pH-nya tadi itu alkali, itu baik ternyata bagi perut. Bagi mikrobiota alami yang ada di perut sehingga dia stabil, proses pencernaan lancar dan itu berpengaruh ke kesehatan mental. Karena di dalam perut itu ada yang namanya gut microbiome axis. Jadi nyambung antara kondisi pencernaan kita dengan kondisi psikis kita gitu. Sedahsyat itu. Iya, ya, ternyata air sedahsyat Zam-Zam. itu manfaat air Zam-Zam sehingga di sini kami menemukan ini adanya titik temu antara literasi yang ada di kitab suci dengan fakta secara sains. Iya. Jadi yang selama ini dibilang apakah apa yang tertulis di dalam sebuah agama tidak bisa disatukan dengan sains, ternyata kami Bisa. sendiri membuktikan kalau Iya, bisa ada titik tentu temunya. saja bisa. Iya. Tapi ini gue baru tahu sih. Gue gak jujur ya. Iya. Termasuk hal-hal yang jujur buat gue ya. Ini bukan tentang gue menjatuhkan agama atau apa. Tapi karena gue dulunya adalah seorang ateis. Iya. Bagi gue tuh hal-hal seperti ini termasuk hal yang apa ya? Materialistik, mistik lah. Logika mistika gitu. Logika mistika. Iya. Sehingga gue gak terlalu mencari tahu sebenarnya. Tapi kalau udah ngomongin di wilayah CMS ini malah sangat make sense. Karena kalau berdasarkan kisah-kisahnya kan, ya dia tuh muncul berdasarkan keajaiban air itu kan. Betul. Satu itu. Dan ternyata banyak juga kalau dari literatur dan juga hukum ataupun anjuran terlalu banyak nih. Tapi jujur gue belum pernah mencari itu. Ternyata memang dia secara dampak mineral sebagus itu. Oke, bentar. Ini tadi kita udah ngebahas tulang, pencernaan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Untuk jantung dia juga bagus. Dia juga sama seperti air Jantung. alkali, sama juga seperti air sparkling water. Dia juga proses pemompaan darah dari jantung itu lebih lancar kalau yang tadi. meminum air Zam-Zam. Terus tapi kalau ini sih masih dilakukan studinya tuh in vivo pada mencit, belum pada manusia. Itu kalau pencit yang terkena kanker, itu bisa cepat sembuh dengan air Zam-Zam.
Ada. Wah, Oke, paham gue maksudnya. punya 1 botol di rumah, jadi disayang-sayang. Dapat dari mana lo? Dapat dari mana? Beli di mana nih? Sling tiba-tiba ada, dapat oleh-oleh dari yang baru pulang umroh Oh, gitu. Jadi iya. gue sayang-sayang nih jadinya. Siapa yang mau Iya. minum ya? Cep-cep. Oke, itu tadi tentang air Zam-Zam. Berarti itu udah yang terakhir ya? Nah ini Iya. tapi ada lagi nih tentang air minum itu. Nah gue nggak tahu Ci, ini sebenarnya dengan gue membahas materi-materi yang di alkemis semua ini, kok gue jadi tak ngeri sendiri Ci. Maksudnya? Kenapa gini? Ya, jadi gini. Yang gue mau pertanyakan itu di sini ada standar yang dibuat oleh sebuah lembaga internasional, tapi di sisi lain ada banyak kegiatan industri atau kegiatan konsumsi yang malah merusak si sumber air minum itu sendiri. Dan menurut gue ini cukup ironis gitu. Kenapa dia menetapkan standar begini, yang sehat begini, tetapi kegiatan-kegiatan yang malah merusak itu dibolehkan. Iya. Karena di sini gue juga menemukan beberapa penelitian. Kalau misalnya, kalau yang sudah pernah dibahas di konten sebelumnya minyak bumi, industri minyak bumi, dia melepaskan gas F2 sama gas ozon yang berbahaya bisa bercampur dan merusak kualitas air minum. Nah ini ada juga dampak dari industri makanan ultraproses food. Ini kocak ini. Nah ternyata produk-produk itu pemanis buatan seperti acesulfamka. Salah satu contohnya itu dia itu kalau dia limbahnya itu ketika dibuang dari pabrik masuk ke sungai itu tidak terurai ternyata. Ya, ternyata tidak terurai, masuk ke sungai, si air sungainya diambil nih, dibuat untuk produksi air minum. Kemasan ya. Meskipun sudah melalui proses disinfeksi dengan ini kaporit, terus juga dengan si penyinaran UV, dia tidak hilang juga. Jadi dia terbawa di air minum. Nah, terbawa di air minum, dampak buruknya seperti mendisrupsi sistem hormon dan merusak sistem imun, sehingga kalau ada bakteri kita lebih mudah sakit, itu bisa terjadi. Ini korelasi yang paling jauh, tapi juga paling mengerikan yang pernah saya temuin tentang air minum ini. Tapi itu setara master plan sih sebetulnya sih. Master plan dalam Udah lah ya. Iya, kan gimana pun juga bisnis is bisnis. Betul, ya. Selain itu ada lagi nggak sabotase yang lo temukan? Nah, sabotase tentang air itu kebanyakan itu dampak dari yang namanya climate change atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu dia merusak permukaan tanah. Salah satunya itu. Merusak permukaan tanah, jadinya air sungai dengan tanah itu dia nyatu, dan mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu bersatu di dalam air sungai karena temperaturnya lebih hangat itu lebih disukai mikroba. Nah, jadinya bakteri-bakteri seperti E. coli atau bakteri patogen lain itu thriving atau bertahan di sumber air minum, sehingga kasus orang itu tidak bisa mengakses air minum, terutama di negara-negara global south itu semakin banyak akibat climate change ini sendiri. Sebenarnya kita makin kesini tuh ada kecenderungan semakin sulit nggak sih mencari air minum bersih, yang aman. Memang ada kecenderungan semakin sulit kah? Ada kecenderungan semakin sulit sih, Ci, karena kalau sekarang itu industri yang besar, misalkan minyak bumi tapi yang menggunakan tersens itu kan menyedot sumber daya air bersih itu banyak. Atau pertanian yang kecenderungannya sekarang itu monokultur, satu kebun isinya tanaman ini semua, meskipun katanya loh kan sama-sama pohon. Ya karena tanaman yang monokultur itu cenderung berkompetisi satu sama lainnya untuk mendapat air bersih, sehingga kesedot semua. Jadi ya intinya merusak keseimbangan alam sih. Iya, terus karena sekarang demand untuk gadget, demand untuk peralatan-peralatan elektronik semakin banyak, pertambangan juga makin banyak, itu juga mengotori sumber air bersih. Intinya ya semakin nggak seimbang alam kita, air bersih pun akan sulit didapatkan. Iya. Tapi gue boleh nanya nggak nih? Boleh. Mudah-mudahan nggak panjang. Kalau misalnya kayak sekarang kan ada yang katanya proses-proses yang dilakukan air laut pun bisa kita minum, bisa gitu dengan cara apa, reverse osmosis, gitu. Kayak gitu-gitu itu tuh aman nggak sih? Maksudnya apakah itu akan menjadi solusi di masa depan? Gitu, iya. Sebetulnya karena Indonesia negara maritim, Ci, kalau dilakukan dengan tepat dan bukan hanya sekedar membangun untuk seremonial ya, Ci. Karena ada kasusnya kayak gitu, itu bagus. Cuman sekali lagi lihat dari pantai mana yang mau kita pakai.
Anda ke pantai utara Jawa, hitam sekali. Oh, jadi Apa yang maksudnya lebih proses yang filtrasi yang akan dilakukan lebih sulit juga ya kalau Iya, karena airnya airnya makin sudah kotor. tercemar. Gitu. Betul juga sih. Sebaik-baiknya air tuh sebenarnya bukan yang dari laut sih kalau mau kita ngomongin itu ya. Ya, Sebenarnya dari dari gunung tuh pegunungan. nggak habis sebenarnya sih. Nggak habis, cuman tersendat. Dan udah mungkin teracuni pada prosesnya. Ya, gimana di tengah-tengahnya ada pabrik A membuang Nah. limbah, yang ini Nah. susah. Ini juga yang kenapa gue tuh sempat memperhatikan ya. Lu pernah dengar nggak? Jadi gini loh, pabrik-pabrik itu nggak ada di perkotaan, adanya di kabupaten. Ya, di pinggiran. Gunung-gunung itu adanya di kabupaten. Coba di logikakan lagi nih. Pabrik-pabrik itu adanya di kabupaten, gunung-gunung itu ada di kabupaten. Karena pabrik-pabrik Berarti itu butuh air pasokan air yang banyak. sebenarnya alasannya regulasi tersebut ditujukan ada agar perkotaan tidak terlalu banyak polutan, terlalu banyak polusi. Oke, awalnya gitu. Problem yang muncul adalah sebenarnya itu ketika dia dilempar ke kabupaten-kabupaten yang mana berada di Lebih dekat lereng-lereng gunung. pegunungan ya. Akhirnya banyak banget yang terjadi. Oke, anggaplah kita di Bogor ya, tempat gua tinggal. Bahkan di lereng-lereng gunung itu, mau gunung apapun yang di sana, mau ke puncak bahkan itu tuh banyak sekali pabrik-pabrik yang ternyata cemarannya itu langsung masuk ke sungai. Nah, dari sini aja kita udah bisa aliran itu kan nanti ke bawah. Betul, ya. Nah, ini dia nih. Jadi korosinya turun. Malahan sebenarnya ya, kalau logika paling make sense sebenarnya itu, ya perkotaan itu tempat pabrik. Logika paling make sense. Tempat aman. Manusia tinggalnya di pegunungan. Iya, bukan. Di pinggirannya. Di pinggiran. Jadi kayak harusnya buat zonasi. Nah, sebenarnya logika paling benar kalau menurut gua. Bukan tempat yang menghasilkan sumber daya alam yang dia udah buanginnya ya di sini tuh tempat publiknya di sini. Ini logika meninggal sebenarnya. Tapi kembali lagi bisnis is bisnis karena harga tanah lebih murah di kabupaten daripada di kota. Betul. Makanya kalau orang-orang berpikir anak cucunya bisa hidup atau enggak, nah baru ketemu jawabannya dengan sistem yang dia buat. Masalahnya sekarang orang-orang yang menciptakan regulasi kan lebih mementingkan saat ini. Betul. Dapat apa? Iya. Dapat berapa? Nggak dipikirin jangka panjang. Nggak dipikirin jangka panjang. Itu yang jadi paling ironis sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin yang aku simpulkan tentang air minum ya. Iya. Karena ini sudah terjadi dan sudah sampai sini. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita bisa alternatif. Maksudnya minuman yang mau kita minum ya kita harus sadari juga, harus kita pilih-pilih juga. Iya. Gitu. Yang ya kita harus ikut ngetes lah kadar pH-nya. Ya, karena alat tes ini sebenarnya mudah diperoleh, jadi bisa dicek sendiri ya teman-teman agar bisa memperoleh air yang lebih sehat, yang lebih cocok juga. Kalau aku jujur aku pakai yang hijau. Apaan tuh? Yang tadi. Iya. Ya, itu yang paling nyaman selama ini dikonsumsi gitu loh. Betul sih. Cuman jujur sih semenjak ada penelitian ini, aku ngontak orang tua aku untuk tinggalkan si orange itu. Itu racun. By the way, pernah tahu nggak zaman dulu ada yang jual dispenser minuman tapi punya filtrasi yang kayak batu. Tahu, punya. Itu sebenarnya ngefek nggak sih? Itu kalau untuk menyaring seperti mikroba. Kalau mikroba nggak sampai. Tapi kalau pengotor itu bisa. Kalau cuman tetap dimasak dulu. Tetap biar bisa tidak keruh gitu. Jadi lebih jernih itu bisa. Tapi setelah itu biasanya kalau saya memasak dulu untuk memastikan semua mikroba yang di situ mati. Tetap harus dimasak dulu ya. Oke. Repot juga. Jadi mending ya udahlah. Yang simple aja. Ya, tapi itu bagian dari ikhtiar Ci untuk lebih sehat. Jadi apa dulu? Iya sih. Kalau mau lebih pasti gitu ya. Oke. Kira-kira ada kesimpulan lagi yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih udah cukup. Untuk episode selanjutnya mengenai kenapa sih harus ada fluoride di dalam air minum, stay tune. Apalagi fluoride identik banget dengan masalah gigi.
ya Nah, kan? Jadi Iya, nah. memang harus kita rincikan lebih detail lagi. Iya. Jadi tunggu aja konten kita berikutnya Ya. tentang fluoride. Oke. Dan udah semua berarti Aman. kita tutup pembicaraan tentang air minum kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Amin. semakin meningkatkan awareness juga tentang apa yang kita minum. Jadi bukan cuma makanan doang, ternyata air minum pun harus kita teliti lagi gitu. Dan jangan lupa terus support channel Dewan 12 dengan kontribusi energi positif dari kalian semua. Dan juga jangan lupakan untuk berbagi kebaikan melalui rekening yayasan ini juga bisa. Dan itu aja dari kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Dadah. Au revoir. Seek the truth in every way. El Warrior we stand with conscience in mind to challenge the dark.